Wajik, seorang mantan gangster terpaksa kembali meledakkan kebrutalannya untuk mencari pembunuh adiknya, yang bahkan dengan nyali tinggi dia mendatangi markas gangster seorang diri. Semua berawal tatkala seorang pria bernama Sukte yang saat itu dia pergi terburu-buru meninggalkan sebuah lokasi yang entah apa masalahnya. Sukte baru saja menikam anak seorang konglomerat ternama di Korea Selatan. Di perjalanan Sukte sempat menghubungi kakaknya bernama Minte, namun sang kakak sedang tidur sehingga tak menjawab panggilannya. Karena terburu-buru ditambah berkendara dalam keadaan mabuk, tanpa sengaja dia menabrak kaca spion mobil berisikan anggota gangster bernama Yongsup dan Kang Ho. Sempat kedua gangster tersebut mengejarnya, namun mereka mengurungkan niatnya tatkala menyadari jika orang tersebut adalah Sukte. Karena saat ini Sukte memasuki sebuah tempat karaoke yang menjadi markas sebuah geng besar yang dipimpin oleh seorang pria bernama Changmo, yang pada kenyataannya kedua orang ini pun adalah anggota dalam geng yang sama. Dan Sukte pun memiliki seorang kekasih bernama Moon Young yang memang kebetulan dia bekerja di karaoke tersebut. Dan di malam tersebut tiba-tiba saja Moon Young memutuskan untuk pergi membawa serta anaknya entah kemana. Di malam itu pula lah Sukte dan Moon Young menghilang, tak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Dan kisah nokturnal pun dimulai. Keesokan harinya, saat terbangun Minte menyadari ada beberapa panggilan tak terjawab dari adiknya. Dari sebuah pesan suara, Minte tahu jika sang adik nampaknya ada dalam masalah. Rupanya bukan sekali ini saja Sukte membuat masalah, sehingga tak ambil pusing, Minte lebih memilih untuk pergi ke tempat kerjanya, di mana dia bekerja sebagai tukang bangunan di sebuah konstruksi, yang saat itu kebetulan sedang terjadi aksi protes oleh para karyawan lainnya. Kesal gajinya tak kunjung dibayar, Minte pun hendak melakukan aksi protesnya. Namun ketimbang teriak-teriak demonstrasi tapi tak didengar, Minte punya cara protes sendiri yang lebih ampuh. Entah siapa Minte sebenarnya dan apa pula latar belakangnya, namun jika dilihat dari kebarbarannya, nampaknya masa lalu Minte penuh dengan kekerasan. Akan tetapi, cara Minte barusan ternyata benar-benar mujarab karena dialah satu-satunya pekerja yang mendapatkan gaji di hari itu. Setiap gajian, Minte selalu mengirim sejumlah uang pada Moon Young yang tak lain adalah kekasih adiknya. Sekalian mengabari uang kirimannya, Minte bertanya mengapa adiknya tak bisa dihubungi. Merasa khawatir, Minte pun datang ke kosan adiknya, namun Minte tak menemukan jejak baik Sukte ataupun Moon Young kekasihnya. Yang ada hanya jejak obat-obatan terlarang yang ternyata Sukte adalah seorang pecandu. 잘 나갔다 그러더라고요. Di lain pihak, kepolisian mulai mendapati laporan penikaman yang dilakukan Sukte. Mereka menduga motif penikaman tersebut berkaitan dengan narkotika. Namun si bapak kepala polisi meminta anak buahnya bernama Detektif Chang Yong untuk menutupi keberadaan bukti narkotika di kasus ini. Yang kelihatannya pihak korban tak ingin namanya tercoreng sebagai keluarga konglomerat yang terpandang di Korea. 뭐라도 나오지 않을까 싶습니다. 일선으로 넘어가면 Maka saat itu juga Chang Yong membawa rekannya bernama Son untuk mencari di mana Sukte berada. Di pembicaraan ini terungkaplah masa lalu Minte yang sebenarnya, bahwa di masa lalu Minte adalah panglima andalan geng besar Changmo. Bahkan Minte sendirilah yang membawa Sukte masuk geng tersebut, tipe seorang kakak yang rela membunuh demi melindungi adiknya. Alasan itu pula lah yang menjerumuskan Minte ke penjara.
sampai akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dari dunia pergangsteran. 동생은 사고 치고 형은 수습하고 가족이 있었어. Senada dengan Min-tae, kedua detektif ini pun tak mendapatkan petunjuk di kosan Suk-tae, namun setidaknya mereka mendapat kesaksian dari ibu kos yang berkata bahwa Suk-tae dan Moon-young memiliki seorang anak bernama So-min yang kerap kali diabaikan oleh Suk-tae. Suk-tae pun seringkali melakukan KDRT pada Moon-young, yang semakin buruknya lagi, Suk-tae adalah seorang pecandu. Sehingga ibu kos menduga jika Moon-young saat ini kabur dari kekasihnya dengan membawa serta anaknya. 아저씨 그 형이라는 사람이 왔다가 이 집 아저씨가 하고 날 문영대가 Menghabiskan rasa penasarannya, Min-tae mendatangi markas bekas gengnya saat itu juga, di mana kehadirannya tak disambut baik oleh anggota geng Changmo. Yang meski demikian, mereka terlihat sangat segan padanya, bahkan Changmo sendiri pun terkesan menjaga ucapannya. 예전처럼 내키는 대로 막 들이받고 그러면 안 돼. 요즘 뭐 석태한테 문제 있습니까? Maksud kedatangan Min-tae tak lain dan tak bukan adalah untuk mencari adiknya, menanyakan pada Changmo apa yang terjadi pada Suk-tae. Namun Changmo mengaku tak tahu apa-apa dan berjanji akan mengabari Min-tae jika menemukan adiknya. Namun Min-tae tak menyerah begitu saja, di mana dia menunggu Kang Ho, salah satu petinggi dari geng Changmo. Yong-sup, anak buah kepercayaan Kang Ho, pun tak senang dengan kedatangan Min-tae. 형님이 여기 오면 안 돼? 올라와봐. Dan sampai akhirnya diketahuilah di mana Suk-tae berada. Namun naas bagi Suk-tae, karena keesokan harinya Suk-tae sudah ditemukan tak bernyawa. Kabar tersebut pun sampai ke telinga Min-tae, yang lantas dia pun dipanggil kepolisian untuk mengidentifikasi jasad Suk-tae. Dan betapa pedih hati Min-tae karena jasad tersebut benar-benar adiknya. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Min-tae adalah tipe seorang kakak yang rela membunuh demi melindungi adiknya. Di masa lalu berkali-kali Suk-tae terlibat masalah dan sang kakaklah yang selalu membereskannya. Maka dengan tewasnya Suk-tae, tak terbayangkan apa yang akan dilakukan Min-tae. Di tengah interogasi, Min-tae lebih memilih bungkam dan pergi begitu saja. 민태 씨 심정 모르는 건 아닌데. 차문영 씨 아시죠? 동생분하고. Saat itu juga Min-tae meminta bantuan seorang anggota Changmo bernama Byung-gyu, yang di masa lalu, Byung-gyu ini adalah anak buah yang paling dekat dengan Min-tae. Namun karena takut pada bos Changmo, Byung-gyu pun terpaksa menolaknya. Akan tetapi, keputusan Byung-gyu berubah setelah tahu apa yang akan Min-tae lakukan selanjutnya. Karena selepas itu Min-tae mendatangi tempat Kang Ho untuk mencari petunjuk atas kematian adiknya. Mengetahui hal tersebut, Yong-sup pun langsung saja memasang badan untuk bosnya. Namun tanpa rasa takut sedikit pun Min-tae ucapkan salam olahraga. Melihat nyali Min-tae yang tak ada surutnya sampai saat ini, pada akhirnya Byung-gyu pun bersedia untuk membantunya. Kepolisian pun memulai penyelidikannya, dan tak butuh waktu lama bagi mereka mengetahui di mana lokasi terbunuhnya Suk-tae yang sebenarnya. TKP yang dimaksud ternyata adalah tempat karaoke Changmo. 아직 잘 모르겠다고. Saat itu Chang-yong diperintahkan untuk bekerja sama dengan Inspektur Min dari Satuan Narkotika, di mana dia mendapat temuan bahwa di malam terbunuhnya Suk-tae, Moon-young menguras habis seluruh uang di rekening Suk-tae dan tak diketahui keberadaannya sampai saat ini. Temuan tersebut membuat Moon-young menjadi tersangka utama dalam kasus ini. 차문영이랑 마지막으로 연락했던 그 양반한테 은행 잔고를 싹 다 빼갔답니다. Dari riwayat teleponnya, diketahui pula lah bahwa Moon-young terakhir kali menghubungi seorang dosen bernama Horyong, sekaligus seorang penulis novel bestseller berjudul Night Travel. Namun di hadapan polisi, sang penulis nampak menutupi hubungannya dengan Moon-young, di mana dia mengaku sudah lama tak bertemu dengannya. Dan berkali-kali itu pula dia menolak panggilan teleponnya. 전 최근에 통화한 적이 없는데요. Namun saat berada di rumahnya, Horyong terlihat sangat gelisah dengan kasus tersebut. Sampai-sampai Horyong membongkar berkas lamanya, membaca dan mendengarkan kembali rekaman saat dulu dia pernah mewawancarai Moon-young. Dan mengejutkannya,
karya novel Horyong berjudul Night Travel tersebut ternyata terinspirasi dari kisah Moon-young, di mana Moon-young sendiri adalah salah satu murid di kelas sastranya. 누가 죽여줬으면 좋겠다. 그런 생각이 들어요. Di novelnya sendiri, Moon-young adalah seorang wanita yang kerap kali mendapati kekerasan dari seorang kekasihnya yang pecandu. Muak dengan kehidupannya, tokoh wanita di novel tersebut pun membunuh kekasihnya sendiri, yang lantas dia melarikan diri dan hidup tenang dengan anaknya. Namun satu yang menjadi masalah, novel tersebut rilis jauh sebelum kasus kematian Suktae, sehingga entah semua hanya kebetulan semata atau mungkin Moon-young mengikuti cerita novel tersebut. Yang jelas, Horyong khawatir jika namanya akan terseret dalam kasus ini. 주소 하나만 찾아줘. Maka keesokan harinya Horyong pergi mencari Moon-young ke kotanya, mencari informasi di sebuah rumah makan milik wanita yang sebut saja dia Yanti. Namun Horyong datang di waktu yang salah. 차문영이라고. Saat itu Yanti mengarahkan Horyong ke kosan Moon-young, di mana Min-tae dan Byung-gyu mengawasi dari kejauhan, yang lantas mereka pun mengikutinya. 가던 거 맞아, 슈? Kehadiran Horyong jelas saja membuat Min-tae curiga, yang nyaris membuat Min-tae pun menghajarnya. Namun kedatangan Changyong meredakan suasana. 여기서 뭐 하시나? Saat diinterogasi, Horyong berdalih jika dia hanya khawatir pada Moon-young dan tak bermaksud apa-apa. Namun Inspektur Min menyadari jika kisah hidup Moon-young sama dengan cerita novel buatannya. Horyong berdalih jika novel tersebut adalah kisah fiksi yang kebetulan saja sama dengan kisah hidup Moon-young. 말도 안 되는 얘기 그만들 하시고 연락이 안 된다 그래서. Begitupun dengan Min-tae yang penasaran dengan fakta tersebut, namun Horyong tetap bersikeras jika semua hanyalah kebetulan semata. Namun entah kebetulan atau bukan, satu hal yang jelas bahwa kesamaan cerita novel tersebut dengan kasus Moon-young kini mulai terendus oleh media. Min-tae sendiri semakin merasa penasaran dengan fakta di novel tersebut, yang lantas dia pun nekat membawa mantan murid Horyong yang pernah berada di kelas sastranya, kelas sastra yang sama dengan Moon-young. 강승구예요. Pemuda bernama Seunggu ini mengisahkan isi novel Travel Night karya Horyong yang mengingatkan Min-tae pada Suktae dan Moon-young yang selalu saja bertengkar. Dan dari cerita novel tersebut pula, Min-tae teringat dengan adik Moon-young bernama Woo-cha yang kerap kali jadi sasaran kemarahan Suktae. Maka Min-tae pun langsung saja mendatanginya. 오랜만이어서도 Tanpa basa-basi, Min-tae pun menanyakan kemana Moon-young membawa Somin. Namun Woo-cha tak mengetahuinya dan meminta Min-tae agar berhenti mencari kakaknya karena Woo-cha mensyukuri kematian Suktae. Karena dengan kematiannya, Moon-young bisa hidup tenang lepas dari genggaman Suktae. Mendengar hal tersebut, Min-tae pun geram karenanya. Tak ada petunjuk lain, terpaksa Min-tae pun mendatangi Yanti, memaksa Yanti agar mengatakan di mana Moon-young berada, yang bahkan Min-tae mengirim Byung-gyu ke rumah ibu Yanti dan menjadikannya seorang sandera. 수민이 어딨어요? 기억이 안 나는데요. Berbekal keterangan Yanti, saat itu juga Min-tae dan Byung-gyu menuju sebuah restoran di kota sebelah. Restoran tersebut milik kerabat Moon-young. Saat Min-tae menanyakan kemana Moon-young membawa anaknya, terlihat jelas bahwa mereka mencoba untuk menutupi sesuatu. Menyadari hal tersebut, lantas Min-tae pun mencari ke dalam restoran, yang saat kembali, Min-tae baru menyadari jika pelanggan yang sedang makan tadi adalah Moon-young dan anaknya. Sontak saja, Min-tae mengejar Moon-young namun dia kehilangan jejaknya. Hal tersebut membuat Min-tae semakin nekat, di mana dia mengancam akan meledakkan restoran tersebut jika tak mengatakan kemana perginya Moon-young.
bersama Byung-gyu. Saat itu juga Min-tae menuju sebuah kota yang diduga di mana kini Moon-young berada, atau lebih tepatnya kafe milik sanak saudara Moon-young, di mana kafe tersebut kebetulan saat ini akan didatangi juga oleh Hor-young karena dia berhasil melacak kafe tersebut melalui IP address dari email yang pernah Moon-young gunakan untuk mengirim materi novelnya. Sementara Inspektur Min dan Chang-yong mulai bermain cerdik, mereka hanya memantau situasi, melacak pergerakan Min-tae dan Hor-young yang mereka yakini bahwa kedua orang tersebut kini sedang berusaha untuk menemukan Moon-young. Maka tiga pihak yang berbeda dari tiga tempat yang berbeda pula, mereka kini menuju tempat yang sama. Seperti yang diduga, Min-tae lah yang terlebih dahulu sampai di kafe yang dimaksud, yang tanpa Min-tae ketahui, kafe tersebut adalah milik bibi Moon-young. Karena kesabarannya nyaris diambang batasnya, tanpa permisi, Min-tae memeriksa ke dalam restoran begitu saja. Hal tersebut mengundang kegeraman sekelompok gangster lokal yang sedang hangout di kafe tersebut. Orang mana yang sudah berani-berani berbuat seenaknya di daerah kekuasaan mereka. 집까지 가고 앉았네. Dan jangan panggil Min-tae sebagai mantan algojo dari geng Changmo jika harus melunak pada sambutan geng lokal tersebut. Dan naas bagi Hor-young karena lagi-lagi dia datang di waktu yang salah. Keberadaan Min-tae di kafe tersebut tentunya membuat Hor-young tak bisa bergerak bebas, bahkan nyaris tak bisa berbuat apa-apa. Dan kedatangan anak si bibi semakin memeriahkan suasana tatkala dia berkata, 우리 문영 언니 왔는데 간만에. Sontak saja Min-tae pun kembali menebar ancamannya, yang membuat si bibi pun pada akhirnya mengatakan di mana Moon-young kini berada. 집에 있어요. 우리 집에. Buntutnya, Min-tae pun membawa paksa pergi si bibi. Saat itu juga, tak tinggal diam Hor-young yang khawatir pun hendak menyusulnya. Bertanyalah dia pada anak si bibi, di manakah rumah si bibi? Dan mengejutkannya, inilah jawaban dari anak si bibi. 어디냐고요? 여기인데. Loh, lantas kemanakah si bibi membawa Min-tae sebenarnya? Semua akan terjawab setelah pesan-pesan berikut ini. Rupa-rupanya, si bibi membawa Min-tae ke rumah seorang petugas polisi kenalannya. Mengetahui hal tersebut, sontak saja Min-tae pun meledakkan amarahnya. 이 집이 아닌가 보네? Sementara Hor-young sendiri mulai memasuki restoran lebih dalam lagi dan menemukan jejak Moon-young yang belum lama pergi melalui pintu belakang. Dari handphone si bibi yang tertinggal, Hor-young pun mengetahui bahwa Moon-young saat ini sedang menuju terminal. Saat itu juga, Hor-young pun pergi menyusulnya, namun di perjalanan tanpa sengaja Min-tae berpapasan dengannya. Sontak saja, Min-tae menyuruh Byung-gyu membanting setir untuk mengikutinya. Malam hari pun tiba bersamaan dengan kedatangan Hor-young di terminal yang dimaksud, disusul pula dengan Min-tae yang mengikutinya. Tanpa buang waktu, mereka pun mencari keberadaan Moon-young dan anaknya. Sampai akhirnya, di waktu bersamaan Min-tae dan Hor-young pun menemukannya. Tapi kemudian... Wajih, entah apa yang ada di pikirannya, Byung-gyu menikah Moon-young begitu saja. Otomatis, kekeosan pun terjadi di mana Min-tae mengejarnya. Habislah sudah riwayat Byung-gyu karena Min-tae berhasil menghentikan pelariannya. Disinilah terungkap bahwa sedari awal Byung-gyu menemani Min-tae dengan misi membunuh Moon-young atas perintah Changmo. Supaya lebih jelas, mari kita uraikan apa yang terjadi sebenarnya pada Suktae dan siapa pula pembunuh yang sesungguhnya. Rupa-rupanya Suktae saling mengenal dengan si anak konglomerat
yang tak jarang mereka berpesta obat terlarang bersama. Namun diketahui Sukte berutang sejumlah uang pada anak konglomerat tersebut. Di malam saat awal film tadi, Sukte mendapatkan ancaman dari si anak konglomerat yang jika tidak membayar secepatnya, si anak konglomerat akan meniduri Munyong. Gelap mata, Sukte pun tanpa pikir panjang menikamnya. Sang kakak tak bisa dihubungi, lantas Sukte pun mendatangi bosnya dan menceritakan semuanya. Namun keputusannya tersebut benar-benar salah. Karena orang yang telah ditikam Sukte ternyata adalah orang yang cukup berkuasa, salah satu sumber uang bagi Changmo yang membuat Changmo pun tunduk padanya. Lelah dengan Sukte yang terus saja berulah tak seperti kakaknya, ditambah lagi Changmo yang khawatir akan kehilangan sumber cuan baginya, maka wajar di malam itu Changmo menerima perintah untuk menghabisi Sukte. Changmo yang tahu bahwa Munyong selama ini menderita di bawah jeratan Sukte, memberinya kesempatan untuk hidup sesuai keinginannya dengan mengkambing hitamkan Munyong atas kematian Sukte. Entah harus senang atau tidak, bagi Munyong hanya inilah pilihan yang ada. Sekalipun dia bisa lepas dari Sukte, dia sendiri tahu jika polisi akan mencarinya, dan yang lebih mengerikan orang semacam Minte akan terus memburunya. Namun entah Changmo memanfaatkan kesamaan cerita novel Horyong atau tidak, namun yang jelas, dengan berbagai resikonya, di malam itu juga Munyong mengurus seluruh uang Sukte yang ada di rekeningnya, ditambah bekal dari bos Changmo. Di malam itu Munyong memutuskan untuk menghilang bersama anaknya. Seolah mengetahui hal tersebut, Minte pun menyadari bahwa Munyong bukanlah orang yang harus diburunya. Maka keesokan harinya, Minte pun mendatangi sebuah dermaga, salah satu tempat persembunyian Changmo. Minte datang dengan bersetelan rapi sebagai pertanda bahwa dia datang dengan jiwa gangsternya yang dulu. Melihat kedatangan Minte, jelas saja para kroco Changmo memasang badan untuk bosnya, dan inilah waktunya bagi Minte untuk meledakkan amarahnya. Minte ucapkan, "Salam olahraga." Sekalipun beberapa kali menerima tikaman, Minte tetap tegak berdiri dan menghabisi semua kroco Changmo yang ada. Sampai akhirnya dia bertemu dengan mantan bosnya tersebut dan bertanya di manakah jasad Sukte separuhnya. Karena ternyata jasad Sukte terbagi dua, di mana sebagian jasadnya kini disimpan oleh si konglomerat. Tak mau tahu apa alasannya, Minte pun membalaskan kematian adiknya saat itu juga. Selepas itu Minte pun berjalan dengan santai keluar dari dermaga, menghubungi si konglomerat, mengabarinya bahwa Minte akan mendatanginya. Dan film pun berakhir. Itulah seluruh kisah balas dendam sang preman pensiun yang sayangnya tadi diceritakan bagaimana Minte memporak-porandakan si konglomerat. Ya, kali aja kelak ada lanjutan untuk sequel keduanya, ya semoga lah ya. Dan akhir pembalasan Minte tersebut jadi akhir perjumpaan kita pula kali ini. Jangan lupa subrek bro, biar gak ketinggalan alur cerita menarik lainnya. Dimana lagi kalau bukan di Barat Carita yang ada wajiknya. Saya undur diri, sehat selalu, Om Yan pamit.